Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo rekan-rekan trader, bertemu kembali bersama saya di Markas Saham. Apabila rekan-rekan trader merasa bahwa channel ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan bisa request untuk pertanyaan, dan kami akan menjawab satu request teratas, yang mana request ini akan dijawab insya Allah tatkala setelah selesai pembahasan utama. Dan bagi rekan-rekan trader yang ingin traktir kopi, silahkan untuk traktir kopi masuk di alamat berikut ini. Baik rekan-rekan trader, kita ada satu request yang ada di salah satu dari subscribers kita, yaitu tolong bahas saham friend Pak, itu volume lumayan dan satu minggu ini kok begitu pergerakannya. Jadi pergerakannya nanti akan kita analisis sebentar ya, dan beliaunya ini nyantol di 95 ya. Oke, kalau kita melihat untuk saham friend, kita sudah siapkan ini di TradingView dan kita siapkan di HOTS. Nah di HOTS ini ya memang di dalam satu minggu ini dia parabolik SAR-nya di bawah ya, tapi pergerakannya kurang signifikan. Tapi sebetulnya kalau kita melihat dari tanggal 28 Maret ini udah lumayan kalau sahamnya friend ya. Kemudian untuk stokastiknya itu juga udah naik ya, udah oke. Hanya saja emang ada tekanan untuk saat ini, khususnya tanggal 8 April, stokastik ada tekanan. Dan untuk volume ini sebetulnya kalau pergerakan satu pekan, ya satu pekan 7 hari lah ini ya, 7 hari, dia bagusnya di 4 April dan di 7 April. Ya, jadi dari 7 hari itu dia hanya 2 hari bullish, yang lainnya dia bearish semuanya. Ya, itu kalau jangka pendek. Kita lihat jangka panjangnya. Nah, friend ini sebetulnya sudah mengalami penurunan, atau ini bisa disebut long term downtrend. Jadi udah downtrend sebetulnya. Kalau kita lihat trennya, garis trennya ini sudah luar biasa ini. Ya, ini masuk jurang ini. Kemungkinan bandar-bandar besar sudah mulai hilang kepercayaan, tapi penyebabnya apa? Kita tidak membahas lebih dalam ke fundamental, baik itu sisi news, berita, maupun sisi keuangan. Kalau kita melihat ini sudah turun, tapi agak lumayan, penurunannya agak landai, dimulai dari 22 Oktober 2021. Ya, ini agak landai. Nah, kalau kita melihat ini adalah middle ya, bisa dikatakan ini juga long sih. Ini juga long kalau kita lihat lebih dari 3 bulan ya. Oke, mulai 22 Oktober sampai 28 Maret. Bisa enggak kalau kita cek di sini? Ya, di broker transaction 22 Oktober sampai 8 Maret. Ya. Nah, ini nggak bisa ya. Oke, batasnya adalah 8 Desember 2021. Oke. Kalau memang tidak bisa, kita cek aja jangka pendeknya. 8 Desember itu mana? 8 Desember. Nah, sekitar sini ya. Oke, kita cek aja 8 Desember, nggak apa-apa. Nah, kita masuk ke 8 Desember. Sampai kita cek juga untuk 24 Maret. Jadi 8 Desember sampai 24 Maret. 8 Desember sampai 24 Maret. Nah ini, nggak bisa juga. Mulainya adalah 24 Desember. Ya, berarti beberapa bulan aja ini ya. 24 Desember, mana ini 24 Desember? Kalau kita lihat 24 Desember di sini. Ya oke lah, kita majukan aja sampai sini. Nah, apa ini? 26 Januari. 26 Januari sampai 24 Maret. Ya. 26 Januari. Oke, karena 26 Januari hari Rabu.
Kenapa kok 26 Januari, Pak? Kalau kita lihat 26 ini ya. Ini dia adalah harga yang kalau di sini masih atas ya. Kalau ini lower low-nya di sini. Ya, ini sudah harga yang paling bawah dari yang sebelumnya, ini masih di atas ya. Ini yang paling bawah sebelum dia merosot lagi ke bawah ya. Sebelum dia merosot lagi ke bawah, ini dia patokan yang paling bawah. Nah, lower low-nya di 26 Januari 22. Oke, kita cek, kita load, kita masukkan di Excel. Friend kita sampai 26 Januari ya. Sampai dengan 24 Maret ya. Ini 2022 ya. Oke, kita analisis di Excel. Jadi sebetulnya untuk pergerakan friend ini ya, analisisnya friend ini masih mengalami long downtrend. Nah, biasanya ini para trader mungkin terpengaruh dengan beberapa pendapat yang mengatakan berdaganglah di harga yang masih rendah ya. Kemudian tatkala di masih rendah itu nanti jual di harga yang lebih tinggi. Masalahnya untuk friend ini kita belum tahu pembalikan arahnya kapan, reversalnya itu kapan belum tahu. Coba kita lihat, cek. Nah, mungkin para trader banyak mengatakan ini udah reversal, ya kan? Ini sudah reversal, maka ini saya masuk nih di sini. Nah, maka ini ternyata dia turun lagi. Bahkan mungkin ada trader yang mengatakan tatkala di sini, ya mungkin di sini ya, wah ini sudah sangat turun. Kalau kita lihat di mana itu, di tanggal 26 Januari ini ya. Ya, di 26 Januari trader merasa oh ini sudah turun ini, sudah turun. Dan nanti akan terjadi reversal. Betul sih, ini terjadi reversal dan ini sudah bisa TP sebetulnya kalau jangka pendek. Berapa hari? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalam waktu 10 hari perdagangan ya. 10 hari perdagangan dikurangi 2 kali libur kan 5 kali dagang ya. Nah, tapi kemudian merosot lagi. Berarti ada kemungkinan juga para trader itu, wah ini ada masuk nih. Nah, TP-nya terlalu tinggi. Taking profit-nya terlalu tinggi karena optimis. Nah, ini karena sudah ada pembalikan arah di optimis. Memang kalau kita lihat friend masih saham gorengan. Jadi tatkala saham gorengan, saudara harus hati-hati betul untuk menganalisis tatkala kita melihat sisi keuangan dan berita serta persaingan pasar yang ada saat ini gitu. Oke, kita fokus ke sini. Nah, tatkala kita melihat tanggal 26 sampai tanggal 24 ya, kita coba cek akumulasi, distribusi, kesimpulan ya. Nah, kalau kita lihat untuk 3 hal ini, apakah dia akumulasi atau distribusi, kita cek. Oke, untuk distribusinya juga kita cek. Nah, dia memang betul-betul sebenarnya ini akumulasi ya. Nah, ini ada yang aneh nih sebetulnya ya. Dia akumulasi di 183.946 lot. Ya. Dia akumulasi di sini. Padahal ini turun. Nah, harusnya kan ini distribusi, tetapi ternyata ini akumulasi. Ya, ada apa gerangan kok bisa sampai turun begini gitu ya. Nah, maka dari inilah yang namanya anomali. Tatkala dia tatkala dia turun tapi akumulasi, itu namanya anomali. Terkadang para trader langsung menyatakan, wah ini anomali, ini berarti orang masih nyari penumpang nih. Masih nyari penumpang sehingga ini mau reversal.
Kalau universal berarti ini akan naik nih. Oke, pendapat itu tidak salah. Pendapat itu boleh jadi betul. Iya, tatkala orang berakumulasi, ya, lalu kemudian dia ternyata kok harganya turun, boleh jadi memang ini permainan pasar oleh beberapa orang. Jadi ini adalah tidak murni gitu ya, tidak murni demand supply, tetapi memang ada yang menggerakkan gitu ya. Boleh jadi memang demikian. Hanya saja apakah dia reversal? Oke, tatkala pertanyaan itu tidak salah juga. Hanya permasalahannya yang salah adalah tatkala kita menarik TP yang betul-betul tinggi. Tadi ada subscribers kita masuknya adalah di 95, ini nyantol di sini. Nah, kita cek pakai warna hijau ya, biar semangatnya nyantolnya di sini. Oke. Sedangkan harga masih di bawah, apakah bisa sampai ke 95? Jawabannya adalah bisa, berpotensi. Karena adanya sebuah anomali ini tadi. Boleh jadi memang harga akan dikerek. Tetapi apakah bisa harga ini lebih dari 95 dan berapa lama? Nah, kata berapa lama itu yang kita semua tidak tahu. Kita semua tidak tahu ya, kata berapa lamanya tidak tahu. Oke, ya, jadi intinya kalau nyantol ke 95 di harga sekian, saudara jangan berputus asa, ya. Intinya jangan putus asa, jangan putus semangat. Kalau kita lihat adalah, ya sampai saat ini masih downtrend ya, masih posisi downtrend, tetapi sudah landai. Pertanyaannya adalah, adakah potensi reversal? Nah, adakah potensi pembalikan arah? Maka boleh jadi ini ada potensinya, ada, tetapi harus hati-hati. Karena apa? Karena ada anomali, ya, adanya anomali, ya, berarti friend akumulasi di middle-nya. Ya, middle time. Saya katakan middle time karena waktu tengah ya, menengah ya, berapa bulan middle time, tetapi harga turun. Dimungkinkan, berarti ini hipotesis, dimungkinkan adalah adanya ya market maker yang menggerakkan harga untuk ya cari penumpang dulu ya. Nah, adanya anomali seperti ini. Kemudian, tatkala kita melihat untuk potensi pergerakannya, ya, kita cek harganya. Tatkala dia turun ini, ya, kita nggak bisa jauh-jauh ternyata untuk di HOTS ya. Tatkala dia turun ini, di mana? Ya, mungkin Bapak nyantolnya 95 pada saat ini mungkin tanggal 13 Januari, atau mungkin bahkan pada saat tanggal 25 Oktober. Ya, nyantol terus ini. Tapi kalau 25 Oktober kan sudah TP, nggak mungkin gitu ya. Ya, mungkin perdagangannya di antara sini. Tapi saya yakinnya di antara 13 Januari ini Bapak berdagang di situ. Ya, Bapak dagang di situ. Atau kalau nggak begitu ya di tanggal 13 Desember 2021. Ada dua kemungkinan. Kalau nggak tanggal 13 Desember, ya tanggal 13 Januari. Atau di sekitar ini, 1 dan 2 ini. Nah, jadi sehingga begitu ini ada pembalikan arah nih. Nah, karena ini turun, begitu turun ini seakan reversal, ya kan? Langsung Bapak berdagang di sini, kemudian ternyata ini turun. Ini juga begitu. Setelah ada gelombang, kemudian ada naik. Wah, ini seneng ini. Ya, khususnya yang trader scalping gitu ya. Trader scalping atau jangka pendek, ini seneng. Ternyata masih nyantol di sini, ternyata besoknya turun. Nah, kalau hari ini adalah turun, apakah ada pergerakan ke 95? Nah, tunggu sebentar. Ada potensi? Saya jawab ada. Tetapi seberapa lama potensi itu menyentuh 95, kita semua nggak tahu. Tapi tatkala nyantol di 10.95, apakah saya harus average down? Beli lagi di sini? Jangan. Saya katakan jangan sekali-kali average down tatkala di saham gorengan. Nanti tatkala kita sudah analisis, sudah pasti akan naik, ternyata dia turun lagi, tambah tajam lagi. Jangan. Kalau average down, silakan saudara di saham-saham yang aman, di saham blue chip.
Ya, kalau saham begini nyantol berapa lot, Bapak, gitu kan? Nyantol berapa lot? Kalau saudara nyantolnya sedikit, ya udah biarin aja gitu. Sampai dia menyentuh 95. Ya, lebih baik dimasukkan aja ke saham-saham blue chip. Tatkala misalkan turun masih bisa average down. Karena ini sudah berapa persen ini masuknya, udah dalam. 95. Sekarang berapa ini? Ya, ini masih minus 13,85%. Ya. Dan kalau kita melihat kedalamannya yang paling dalam di sini tanggal 25 Maret itu 28%, sekitaran 28%. Eman. Jadi kalau average down, wah ini bisa nyampe nanti 95 nih. Katanya Pak Hernanda bisa nyampe. Saya average down. Jangan, sekali lagi jangan melakukan strategi average down di saham-saham yang tidak membagikan dividen. Membagikan dividen aja kita harus hati-hati, ya kan? Tatkala unsur keuangannya sudah mulai melemah. Tatkala persaingan dia di pasar sudah mulai melemah gitu. Jadi hati-hati juga, apalagi saham-saham yang dia tidak membagikan dividen dan kita lihat keuangannya juga masih loyo gitu ya. Jadi saya rasa biarkan dulu, tapi ada sampai potensi itu terambil. Dan kalau sudah masuk ke 95, jangan ambil TP besar-besar dulu. Ya, jangan ambil TP besar-besar dulu. Gitu sampai 100 comot lah. Nanti kalau dia udah potensi naik lagi, masuk lagi sedikit, ya nanti kemudian naik lagi. Kecuali kalau Bapak misalkan punya modal banyak gitu ya, ya mungkin bisa pakai strategi lain, average down untuk mengurangi kerugian bisa. Tapi menurut saya untuk mengurangi kerugian tanamlah di saham-saham yang blue chip. Jadi kalau misalkan gorengan ini ada hanya untuk trading biasa aja. Tetapi tatkala untuk yang modalnya besar, ya modalnya mungkin Bapak punya 1M gitu ya, untuk gorengan cukup 2 juta saja, nyantol 2 juta bisa di backup sama yang blue chip gitu ya, seperti BBCA lah, atau mungkin BBRI, atau mungkin saham-saham seperti UNTR, UNVR gitu ya. Itu monggo silakan. Jadi kita di situ ya. Nah, sekarang kalau ada potensi 95 adanya masuk di situ, tetapi agak lama menurut saya. Dalam 1 pekan nggak mungkin bisa nyampe. Ya, dalam 1 pekan nggak mungkin bisa nyampe. Mungkin bisa sampai 1 bulan, bahkan sampai 3 bulanan, middle ini ya, kan middle. Itu pun kalau nggak kena reversal. Maka dari itu kita analisis dulu. Oke, untuk harganya. Untuk harganya kita lihat 78 kalau kita melihat distribusinya. Sorry. Ya, harganya ini 79, Pak. Ya. Ini masih di harga 79. Nah, ini. Oke, kita masuk warna merah. Nah. Jadi Bapak masih terlalu tinggi di sini. Ya. Kecuali kalau misalkan mereka nyantolnya di atas, di atasnya Bapak gitu ya. Ini masih aman, tetapi untuk jangka pendek ini Bapak masih di bawah. Ya, masih di bawah. Nah, lalu kemudian kita bandingkan dengan yang naik ini. Ya, dibandingkan dengan yang naik ini berapa orang-orang terakumulasi. Jadi ini orang nyantol masih di sini dan ini sudah TP ini sebetulnya mereka. Ya, sudah TP sebenarnya. Kalau mereka mau ambil penumpang lagi, turun lagi ya mereka aman-aman aja sebetulnya gitu kan. TP-nya baru 1 hari. Kalau mungkin kan sudah
sampai mentok 88 terus kemudian turun lagi, mereka udah untung gitu. Oke, tapi kita analisis kenaikannya ini ya. Oke, kita analisis kenaikan. Ini sudah mulai dari berapa ini? 25 Maret sampai 8 April. Oke, 25 Maret 8 April ya. Oke, kita load. Nah, sudah mulai ada banyak ini. AI udah 25 juta, tapi yang lainnya masih kecil-kecil. Nah, ini akumulasi ya, jelas ya. Kalau kita melihat harusnya akumulasi. Ya, ini naik akumulasi. Tapi kita buktikan dulu, ada anomali enggak? 25 Maret sampai dengan 8 April. Oke, kita cek. Kita copy paste aja. Ya. Ini yang gede-gede ya. Nah, jadi akumulasi ya. Akumulasinya 1.257.220 lot. Kalau kita melihat 1.257.220 lot ya. Kalau kita lihat ini sudah seneng ya. Wah, ini sudah reversal ya, sudah oke lah ada kenaikan. Tapi tunggu dulu gitu ya. Kalau kita melihat ada AI, RF, MG. Ini sama KI sama YB. Kalau kita lihat yang distribusi HPD, CC, BB, UXC. Ya, ini sebenarnya juga apa namanya? Nah, terus ya kalau 5 besar ini sudah akumulasi ya. Coba kalau kita cek lebih dalam lagi. Ini 8 ya, 8 besar ya. Oke, kita cek 8 besarnya karena kok yang distribusi gede-gede ya. Nah, oke, kita masuk sini. Kita cek 8 besarnya. Nah, ini masih akumulasi kok, aman ya. Nah, akumulasi 279.087 lot. Ya, oke, kita masih simpulkan adalah akumulasi ya. Oke, aman. Hanya permasalahannya harganya berapa gitu ya. Oke, karena kita tadi nganalisis 8, kita ambil 8 terbesar. Karena ini yang distribusi banyak ini ya. Kita ambil semuanya yang seakan-akan ini juga kok kecil gitu ya. Kita ambil 8, sama-sama ambil 8. Berarti harganya ini ya. Oke. Sorry. Ya. Oke. Nah, kita cek, kita average lagi. Nah, di 76. Oke. Berarti kita cek di 76 mereka nyantolnya. Nah, malah lebih rendah ini. Mana 76? Nah, sini. Kita tebelin sampai 3. Nah, ini, Pak. Jadi pada saat dia naik itu banyak orang yang punya modal di harga 76, Pak. Sehingga dia di harga 84 ini sebenarnya udah TP. Ya. Harga ini ya. Harga ini sebenarnya sudah banyak yang taking profit. Sehingga tatkala Bapak melihat apakah saya nyantol di 95 bisa ke sini,
Jawabannya pasti ada, potensi pasti ada. Tetapi untuk sepekan ke depan, bahkan sampai middle, sampai 3 bulan, ini kemungkinan ketar-ketir kalau kita melihat berdasarkan broker summary. Karena dia sudah TP. Gitu loh. Tatkala dia sudah TP, apakah dia mau naikin lagi nih harga atau tidak? Masalahnya, sorry saja, kita belum bisa menganalisis yang ini, M1 ini. Kalau kita bisa menganalisis yang ini, tentu enak, nyaman. Karena, tapi boleh jadi ini udah kosong daripada orang-orang yang berdagang di sini. Ya, dia naik, kemudian dia nguras. Berarti ini kan pemain baru. Ini pemain baru. Ya, ini pemain lama, ini pemain barunya. Tapi kita nggak ngerti gitu loh, pemain-pemainnya betul atau enggaknya gitu kan. Hanya permasalahannya adalah, tatkala kita sudah melihat middle seperti ini, kalau kita bapak berdagangnya di area 13 Desember, kemudian 13 Januari dan 14 Januari di area sini berdagangnya, maka untuk ke 95 ini masih menunggu dulu, masih menunggu pemain-pemain yang di sini, ya, pemain-pemain yang di sini nyantol untuk dia ngerek lagi. Tetapi tatkala kita melihat yang jangka middle ini, ya jangka menengah ini, kelihatannya masih lama untuk ke 95. Jadi bagaimana? Ya wait and see aja Pak. Ya, menurut saya ya, jangan average down di saham-saham seperti ini. Mending perbanyak modal di saham-saham blue chip. Kalau mau average down, silahkan di saham blue chip. Kalau toh nyantol masih dapat dividen. Ya, dan ada potensi naik. Kalau sudah naik, sudah dapat dividen terkumpul, bisa dijual itu sahamnya tatkala sudah sampai target. Nah, tapi kalau ini average down, tatkala kita sudah down ternyata down lagi, maka kita sudah nggak dapat dividen, kita nungguin lama gitu, eman sebetulnya. Jadi itu menurut saya. Jadi untuk pergerakan, potensi pergerakan, ya, satu, untuk potensi pergerakan di harga 95 memang ada, namun berdasarkan broker summary jangka menengah ya, yang dianalisis akan membutuhkan waktu cukup lama. Ya, kemungkinan kurang lebihnya ya antara 1 sampai 3 bulan, ya, 1 sampai 3 bulan. Oke. Kedua, apakah ini ada potensi naik atau tidak? Memang ada potensi naik, namun bila dilihat dari broker summary, jadi orang-orang yang berdagang di situ, para brokernya itu, kalau kita lihat dari kesimpulan brokernya, ya, maka sebenarnya harga yang terjadi pekan kemarin itu sudah ambil TP para broker atau para trader lah, kalau saya nyebut itu sudah ambil TP para tradernya. Ya, tinggal apakah para trader cukup dengan TP yang ada, yang sudah diraih, sehingga mencari penumpang lagi. Kalau iya, maka potensi akan turun. Potensi akan turun. Bahkan turunnya kemana? Bahkan turunnya ke 76. 76 bahkan lebih rendah dari itu. Ya, akan turun ke 76 dan lebih rendah. Kalau jawabannya adalah tidak, alias jawabannya adalah dia tidak cukup, maka trader tentu akan mengerek harga kembali, ya, untuk berusaha naik ke resistennya. Berapa resistennya? Kalau kita lihat secara teknikal, resistennya ini ada di lebih tinggi dari ini, ya, ada di 85. Ya, ini kalau kita lihat secara teknikal ya.
itu resistennya ada di 85 ya, di harga 85 per lembarnya, sehingga pergerakan ini juga tidak independen, tidak bebas secara murni atas demand dan suplainya, karena dipengaruhi oleh kondisi ya fundamental, khususnya adalah news ya, yaitu persaingan dagang dan kondisi sosial, kondisi sospol ya, kondisi sosial, ekonomi dan politik pekan depan ini, khususnya anak-anak mahasiswa ini besok tanggal berapa? 11. Ini bagaimana kondisi ke depan? Respon pasar bagaimana? Itu sangat mempengaruhi ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi sekali lagi ini adalah analisis saya berdasarkan broker summary yang ada. Kita adalah analisis berdasarkan ilmiah, edukasi ilmiah. Ya, kita juga mengedukasi para trader untuk tidak tergesa-gesa. Kenapa kalau saya bahasnya adalah saham-saham gorengan gitu? Karena banyak para trader itu yang bernafsu untuk cepat kaya di saham gorengan. Padahal saham gorengan itu saham yang menurut saya adalah mengkhawatirkan gitu ya. Tatkala punya modal pas-pasan kemudian ingin kaya langsung masuk ke saham gorengan, wah saya bisa trader nih. Nah, maka jawabannya satu, pasar itu tidak bisa diprediksi secara pasti 100%. Pasar itu hanya bisa diprediksi itu adalah kalau setepat-tepatnya itu 60-70%. Mengapa? Karena apalagi kalau saudara hanya menganalisis teknikal tanpa menganalisis broker summary. Kalau saudara menganalisis teknikal murni, waduh, bahaya itu. Kan banyak tuh yang analisis teknikal seperti ini pakai stokastik kayak lalu kemudian pakai apa namanya MA kayak moving average, lalu kemudian pakai trend, bahkan kalau kita lihat pakai pola-pola seperti pola butterfly ya, pola apalah gitu ya, banyak pola-pola. Ternyata ya itu kan hanya kebetulan ya, walaupun tatkala kita melihat itu kan banyak orang yang apa namanya sepemikiran ya, banyak orang yang sepemikiran seperti itu. Tetapi tatkala market makernya yang punya duitnya itu pikirannya beda sama banyak orang, bagaimana? Itu masalahnya. Tatkala misalkan yang pasar itu dikuasai oleh trader secara murni, insya Allah analisis teknikal bisa sampai 80%. Tetapi masalahnya untuk hari ini itu banyak orang-orang berduit ya, satu orang atau segolongan orang yang mereka itu punya duit, maka mereka itu lebih menang daripada banyak orang di pasaran. Katakanlah modal saudara 2 juta, 3 juta, mereka punya uang setengah miliar atau mungkin setengah triliun, bahkan 500 juta, mereka bisa bentuk pasar. Nah, maka saudara loh, analisis teknikalnya seperti ini, tapi ternyata kenapa kok berubah? Nah, itu karena mereka mencari keuntungan melalui pemutaran pasar, nyari penumpang, naikkan lagi, diguyur lagi, naik penumpang lagi ya, dikerek lagi, banyak orang nyantol. Maka dari itu, untuk memperkuat analisis teknikal ini, kita perkuat dengan analisis broker summary, atau biasanya orang ngomong bandarmologi, tetapi kalau saya lebih ke broker summary dengan melihat pergerakan apa namanya, berapa ini orang banyak nyantol, berapa ini orang banyak akumulasi. Di saat itulah kita posisi tahu, oh kita posisinya aman atau tidak aman. Kalau nyantol di 95, posisinya adalah agak ketar-ketir untuk bisa mencapai 95 dalam waktu 1 pekan. Bahkan saya katakan masih belum bisa. Mungkin kalau 1 bulan masih bisa berpotensi, atau bahkan 3 bulan ada potensi. Tapi kalau 1 pekan nggak ada potensi. Maka dari itu, karena ada potensi ke 95 itu masih ada, maka wait and see dulu. Kecuali kalau ngedropnya itu bisa sampai 50. Kalau ngedropnya itu 50. Ya, kemudian kalau ingin 90%,
saudara tambahkan analisis fundamental. Begitu analisis fundamentalnya bagus, kemudian analisis teknikalnya oke, broker summary-nya oke, maka aman. Walaupun saudara nyantol di 95, harga sekarang ada 79, tatkala dia bagi dividen, keuangannya bagus, is okay. Tapi itu biasanya adalah di saham-saham blue chip. Maka dari itu saya nggak bahas saham blue chip, karena saham blue chip insya Allah aman. Hanya orang-orang yang mungkin awal-awal masuk ke bursa saham, mungkin yang dia saham blue chip itu nggak paham. Ya. Tapi kalau udah seperti panjenengan sudah paham pasar modal gitu ya, insya Allah saham blue chip aman ya. Maka dari itu saya nggak bahas, karena para trader ini kalau masuk ke saham blue chip aman-aman aja ya. Walaupun ada yang rugi gitu, tapi mereka katakan rugi biarin aja, nyantol biarin aja, kan saya dapat dividen. Nah tatkala naik, ada potensi naik, kita ambil. Tapi kalau saham gorengan begitu nyantol ya sudah ya, udah kita perlu nunggu sampai kepegang dulu ya. Kepegang pun dia naik berapa persen. Tatkala kita kepegang, kita udah bernafsu lagi. Wah, kita mau ngambil lagi TP yang lebih besar. Ternyata ya TP berapa? Oh, ini ada potensi nih 105 nih, katanya trader karenanya analis itu ini, katanya analis itu ini. Tapi ternyata baru sampai 100 sudah anjlok lagi. Kan eman. Jadi tatkala saham gorengan kita harus tahu siapa-siapa saja yang masuk. Nanti kalau siapa saja yang masuk, kita ambil TP sedikit, lama-lama jadi bukit. Itu kalau gorengan, namanya itu gorengan. Kalau saudara gorengannya lama masuk di minyak, apalagi minyak goreng sekarang langka ya. Oh, nggak langka ya, nggak langka tapi mahal ya, nggak langka tapi mahal. Dulu sempat langka tapi murah gitu ya. Oke, apalagi sekarang udah minyak goreng mahal. Tatkala lama-lama digoreng, udah minyaknya hancur, makanannya kosong ya. Maka dari itu disebut gorengan. Kenapa? Berbolak-balik seperti orang goreng mendoan gitu ya, berbolak-balik seperti orang goreng bakwan. Tatkala orang goreng mendoan dan goreng bakwan itu cepet ya. Tatkala saudara kelamaan di situ ya, maka dari itu kalau lihat taking profit, cepet taking profitnya, langsung udah masuk ke 100 nih. Nah 95 pun jangan banyak-banyak nih, kelihatannya ini ada 98. Oh, udah masuk 98, tak ambil lagi, pindah saham lain lagi. Taking profit dikit, pindah saham lagi. Nah, maka dari itu saya sebenarnya kurang setuju broker summary ini dihapus pada saat perdagangan. Orang yang scalping jadi nggak ngerti siapa aja yang masuk. Ini market maker atau nggak ngerti, buta. Maka dari itu, tatkala dulu ayo kita scalping masih bisa. Tetapi tatkala sekarang broker summary dihapus sama BEI, Bursa Efek Indonesia, saya menyatakan tidak boleh scalping, jangan scalping. Nah, nggak boleh scalping karena blind. Buta ya, minimal aja satu pekanan. Intraday oke kalau intraday, tapi analisisnya sangat pendek sekali ya. Nah oke, kalau kita lihat ini terakhir ya, yang terakhir mungkin terlalu panjang, nggak apa-apa, nanti saya potong-potong aja deh yang nggak penting ya. Untuk 8 April, oke kita cek 8 April. Oke, kita load Excel. 8 April harusnya distribusi nih kalau kita melihat. Tapi adakah akumulasi enggak? Oke. Sorry. Oke, 5 besar aja ya sekarang. Wah, ini yang gede-gedean apa CC ini? CC habisin gede-gedean ini. Nah, kan distribusi 78.366 lot, bayangin ya. Oke, kita harganya berapa ini yang nyantol. Oke,
Nah, ini di 83. Ya. Ini di 83. Oke. Dia nyantol di 83. Jadi panjenengan masih di atasnya mereka. Ya. Berarti bagaimana kesimpulannya? Berarti harga masih cenderung bergerak. Ya. Dari mungkin sampai kalau misalkan dia mau ngejar TP di 88 tadi atau berapa tadi? Yang 85 ya. Ya. Di 85 ini resistennya ini. Ya, kalau sudah 85 nembus, kemungkinan besar dia akan, saya cek lagi teknikalnya. Kalau 85 nembus, kemudian dia bisa masuk ke, nah ini 90. Ya, 90. Ada potensi ke 95. Tenang aja Pak, ada potensi ke 95, tapi Bapak harus sabar menunggu antara 1 sampai 3 bulan. Jadi kalau sepekan ke depan belum bisa. Oke, demikian apabila mungkin ada yang didiskusikan, monggo. Jadi yang perlu diingat adalah saya adalah mengedukasi, kemudian menjelaskan secara ilmiah tentang broker summary-nya ini, ya. Kemudian untuk keputusan panjenengan mau exit, entry, ataukah mau pakai strategi average down, strategi average up, atau strategi yang lain, itu keputusan ada di tangan trader sendiri. Ya, jadi resiko juga di tangan trader sendiri. Saya hanya bisa menganalisis, bagaimana analis-analis lain juga menganalisis. Saya dari persepsi broker summary seperti ini digabung teknikal, analis lain juga dari persepsi yang lainnya yang ilmiah juga. Monggo silahkan dari beberapa pemikiran analis panjenengan ambil, panjenengan tarik kesimpulan, dan nanti panjenengan bisa eksekusi secara mantap gitu ya. Oke, demikian jawaban atas request panjenengan subscriber. Insya Allah kita akan berjumpa pekan depan yang nanti kita akan membahas saham dengan volume tertinggi di hari Jumatnya, dan juga kita juga akan menjawab satu request teratas. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.